Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh Mas Sultan Diko yang berjudul Disuntik Mati Karena Gancet di Gunung Dempo. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Gimana? Udah siap? Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Tina, Tony. Aku terus saja memanggil kedua sahabatku itu. Entah apa yang mereka lakukan. Padahal tadi Tina hanya berpamitan untuk buang air kecil. Sebagai sang pacar, Tony menemaninya. Tapi sudah hampir 30 menit aku menunggu, keduanya belum juga kembali. Mereka ngapain aja sih? Buang air kecil sampai lama begini? Aku menggerutu dengan kesal. Mereka membuat aku kesal. Memang benar kata orang, menunggu memang sesuatu yang sangat membosankan. Tina, kalian udah belum sih? Panggilku dari kejauhan. Aku tidak habis pikir. Jika memang hanya buang air kecil saja tidak mungkin memakan waktu hampir 40 menit. Namun tidak ada jawaban dari Tina ataupun Tony. Kini aku mulai cemas, lalu berinisiatif untuk menyusul mereka. Tapi keduanya tak kunjung kujumpai. Ah gila, masa iya buang air kecil sampai sejauh ini? Aku kembali menggerutu. Savana ini sangat luas, di mana aku harus mencari mereka. Tentu tidak mungkin bila aku mencarinya di pelataran seluas ini. Aku berdiri tegak di atas bebatuan yang lumayan tinggi, berharap dengan cara ini aku bisa dengan mudah menemukan keberadaan mereka. Dari atas ketinggian, mataku seolah melihat sebuah pergerakan di dekat pepohonan di ujung sana. Aku sangat yakin bahwa mereka berada di baliknya. Karena tak ingin memergoki, aku memanggil nama Tina. Sesekali aku juga memanggil nama Tony, tapi hasilnya tetap sama. Tak ada jawaban dari panggilanku. Hampir 1 jam dari perpisahan kami, hatiku mulai gelisah karena tak menemukan keberadaan mereka, walaupun sudah mengelilingi pohon itu. Kini tubuhku mulai lelah, karena dari awal pendakian selalu melakukan perjalanan menanjak. Aku akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon tersebut sambil sesekali menggerutu dengan kesal. Namun saat sedang beristirahat, indera pendengaran seolah menangkap suara seseorang yang sedang menangis. Firasat kini meyakini bahwa itu adalah suara Tina. Aku bangkit dari singgasana kemudian mencari keberadaan suara tersebut. Pandanganku tertuju ke arah semak-semak bergoyang yang tak jauh dari posisiku berada kini. Itu pasti mereka, gumamku dalam hati. Dengan langkah cepat karena kesal ingin marah, aku menghampiri semak bergoyang itu. Namun betapa terkejutnya aku tak kalah mengetahui bahwa kedua sahabatku itu sedang melakukan perbuatan nista. Tony, Tina, apa yang kalian lakukan? Ucapku dengan marah. Sempat-sempatnya mereka melakukan perbuatan semacam itu di tempat seperti ini. Tony hanya tercengang, sementara Tina hanya bisa menangis sembari menutupi wajah karena malu perbuatannya diketahui. Cepat, pakai pakaian kalian, ujarku sambil berpaling dan berjalan sedikit menjauh. Gak bisa Tio, jawab Tony. Gak bisa gimana? Kalian seperti hewan aja, gak kenal waktu dan tempat. Aku berujar dengan suara sedikit meninggi. Iya gak bisa lepas, jawab Tony. Menurutku jawaban Tony terbilang aneh. Aku menurunkan tas keril yang belum sempat kulepaskan, lalu mengambil selembar kain di dalamnya. Tutupi tubuh kalian dengan ini, ujarku sembari melemparkan kain itu. Gak bisa Tio, jawab Tony dengan kalimat yang sama. Aku pun kesal mendengar perkataan itu lagi. Aku marah, walau penuh keraguan aku menghampiri keduanya, lalu segera menutupi tubuh tanpa sehelai benang itu dengan kain. Kemudian dengan reaksi penuh emosi karena amarah, aku menarik paksa tubuh Tony agar menjauh dari Tina. Ah, sakit! Tina berteriak kesakitan. Tio, kami gak bisa lepas, ujar Tony. Astagfirullah, gancet! Antara marah dan bingung bercampur aduk menjadi satu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak bisa dilepaskan,
Ini semua adalah salahku yang tidak mau mendengarkan perkataan emak. Jelas aku menyesal. Andai aku mendengar perkataannya, mungkin aku tidak akan terjebak dalam situasi serumit ini. Ya Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Jangan hakimi kami dengan aib seburuk ini. Memangnya kamu mau mendaki bersama siapa, Tio? Tanya emak tadi pagi sebelum aku memutuskan untuk berpamitan. Sama Tony dan Tina, Mak. Jawabku sembari memberi makan si Bolang, ayam jago kesayanganku. Loh, kok bertiga? Enggak, Mak. Nanti di pagar alam ada saudara sepupunya Tony. Dia juga yang akan menjadi pemandu kita. Jelasku pada emak. Memangnya kalau bilangan ganjil kenapa sih, Mak? Sambungku dengan pertanyaan. Syukurlah kalau kalian berempat. Dulu nenekmu pernah berpesan. Beliau mengatakan kalau mau berpergian gak boleh dalam bilangan ganjil, apalagi masuk hutan. Ah, itu kan hanya kepercayaan kuno, Mak. Emak masih percaya aja yang begituan. Aku kemudian memasukkan ayam jago itu ke dalam kandang, lalu beranjak mendekati emak, berniat ingin membujuk agar bisa menghilangkan kekhawatiran di dalam dirinya. Aku dan emak sudah hampir 10 tahun hidup berdua saja, sedangkan bapak telah meninggalkan kami sewaktu aku masih duduk di sekolah dasar. Emak selalu mengingatkan agar aku tetap bersekolah tinggi, walaupun pekerjaannya hanya seorang pedagang kue keliling. Aku bangga punya ibu sepertinya. Dia tidak pernah mengeluh, dan yang penting emak sangat sayang kepadaku, karena memang aku adalah anak satu-satunya. Ya sudah, kalau memang sudah tidak bisa dicegah lagi, emak hanya berpesan, setiap ingin melakukan sesuatu seperti pipis dan buang air besar, hendaknya permisi dulu. Loh, kenapa harus permisi sih, Mak? Tanyaku dengan heran. Mau di mana saja, tempat yang jarang dijamah manusia biasanya dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Maka dari itu, sesama ciptaan Tuhan kita harus saling menghargai. Aduh, Mak, hari gini emak masih percaya aja dengan yang begituan. Itu hanya tahayul untuk menakut-nakuti anak kecil, ujarku pada emak. Ya sudah, emak hanya berpesan, jika kamu menemukan kesulitan dalam perjalanan, mintalah pertolongan serunting sakti. Panggil nama si pahit lidah ke arah hulu sebanyak 3 kali. Ya, memang begitulah emak. Dia masih percaya dengan petuah-petuah lama seperti itu. Memang masyarakat Sumatera bagian selatan, khususnya yang tinggal di pesisir Sungai Musi, mereka percaya bila mendapatkan kesulitan saat di perjalanan atau tersesat di dalam hutan, dengan berteriak memanggil nama si pahit lidah, konon katanya kita akan diberikan petunjuk menuju jalan pulang. Kamu harus jaga emak ya, gantiin posisi aku. Bangunkan emak jika telah masuk waktu subuh. Seolah mengerti dengan ucapanku, si Bolang menyahut dengan berkokok. Nah, gitu dong. Baik-baik di rumah ya, jangan nakal. Setelah selesai memberikan makan ayam, aku menghampiri emak yang kulihat sudah selesai menyapu halaman rumah. Emak jangan khawatir ya, Tio pasti bisa jaga diri. Ucapku berjongkok di hadapan emak yang telah duduk di kursi, sembari menggenggam kedua tangan. Emak hanya tidak ingin terjadi sesuatu kepadamu, Tio. Pergilah nak, doa emak selalu menyertaimu, ujar emak sembari mengusap lembut kepalaku. Aku kemudian memeluknya, lalu menyalami tangannya sebelum berlalu menuju rumah Tony, karena memang kami berencana berangkat dari rumah Tony. Jarak rumah kami tidak terlalu jauh, sehingga tidak memerlukan transportasi apapun. Cukup dengan berjalan kaki saja sudah bisa sampai tepat waktu. Tak lama sampailah aku di rumah Tony, namun kata ibunya dia sedang menjemput Tina. Kamu tunggu saja, mungkin sebentar lagi Tony juga kembali, ujar Bi Rohayati ibunya Tony. Iya Bi. Namun sudah 1 jam lebih aku menunggu, Tony belum juga kembali. Dari dulu sampai sekarang dia masih belum berubah. Lagi-lagi seperti biasa, aku terpaksa untuk menunggu. Tony memang sering lupa waktu bila sudah bersama Tina. Ya maklumlah, mereka memang menjalin hubungan. Air teh yang disuguhkan oleh Bi Rohayati tinggal seperempat lagi. Aku memang sengaja meminumnya sedikit demi sedikit untuk menjadi teman dalam penantian. Dari kejauhan suara klakson mobil Tony sudah mulai terdengar. Dia memang sering jahil bila berpapasan dengan warga yang berjalan kaki. Biasanya Tony sering membunyikan klakson mobilnya yang seperti suara trompet itu untuk mengagetkan orang yang sedang berjalan kaki.
Bahkan lebih parahnya lagi, Tony juga tidak sungkan-sungkan memperlihatkan kemesraannya bersama Tina di hadapanku. Sebagai laki normal, terkadang aku iri melihatnya. Tio, udah nunggu lama ya? Sapa Tina. Lumayan, tapi kan udah biasa aku dibuat nunggu, jawabku kepada mereka. Itulah teman yang baik, dia gak akan meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun, sambung Tony. Aku dan Tony memang berteman dari kecil. Selain rumah kami berdekatan, kami juga selalu satu sekolahan dari SD sampai SMA. Makanya tidak heran kalau teman-teman menjuluki kami Triple T, Tony, Tio, dan Tina. Alhamdulillah sampai sekarang kami sama-sama sudah lulus SMA. Pertemanan itu masih terjalin dengan baik. Nah, untuk merayakan kelulusan tersebut, kami berencana ingin mendaki Gunung Dempo yang terletak di Pagar Alam. Memang baik aku ataupun Tony dan Tina belum pernah punya pengalaman tentang mendaki gunung. Maka dari itu kami meminta kesediaan Bang Roy, saudara sepupunya Tony yang tinggal di desa Dempo Rejo, untuk menjadi pemandu kami. Kata orang, destinasi alam di sana masih sangat asri. Wajar saja jika sebagian masyarakat Sumatera bagian selatan mengatakan bahwa Pagar Alam adalah surganya alam. Selain itu, di puncak Merapi Dempo terdapat sebuah tumbuhan yang bernama pohon panjang umur. Nah, karena itu juga kami ingin mendaki, sekaligus ingin membuktikan benarkah bahwa Pagar Alam adalah surganya alam. Yuk, kita berangkat, ucap Tony. Kami pun mulai perjalanan setelah berpamitan dengan Bi Rohayati. Untuk mencapai ke desa Dempo Rejo dibutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Desa Dempo Rejo sendiri terletak di lereng Gunung Dempo, sedangkan kota Pagar Alam terletak di ketinggian 100-3159 mdpl. Luas wilayah dataran tinggi di daerah ini berada di kaki Gunung Dempo. Gunung Dempo berada di perbatasan kota Pagar Alam dan Provinsi Bengkulu. Gunung ini menjadi gunung tertinggi di Sumatera Selatan. Masyarakat sering mendakinya untuk mencari kayu atau hanya sekedar jalan-jalan. Meskipun Gunung Dempo tergolong cukup tinggi yaitu 3159 mdpl, para pendaki tidak perlu khawatir kehabisan air karena terdapat air jernih yang dapat ditemui sampai setengah perjalanan. Pemandangan hutan pada gunung ini mirip seperti Gunung Gede Pangrango, yaitu hutan montana. Matahari tepat di atas kepala kami. Aku melihat arloji di tangan, jarum jam menunjukkan ke arah angka 12. Sepertinya kami akan tiba di desa Dempo Rejo ketika maghrib menjelang. Dan benar dugaanku. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam, kami pun sampai di rumah Bang Roy disambut oleh suara azan maghrib yang berkumandang di pengeras suara masjid. Keluarga Bang Roy menyambut kami dengan hangat. Aku yang mengira Bang Roy masih muda terkejut tak kalah mengetahui bahwa beliau adalah seorang bapak-bapak. Setelah berbincang-bincang sedikit, Bang Roy menyuruh kami untuk segera beristirahat agar bangun besok pagi stamina kami pulih kembali, karena pasca perjalanan 6 jam dari kota Lubuk Linggau ke Pagar Alam membuat kami sedikit pusing dan tubuh terasa pegal-pegal. Jujur, ini adalah pendakian pertama kami. Ada perasaan was-was di hati kami. Namun saat mendengar pengalaman Bang Roy tadi, rasanya sudah tidak sabar untuk segera mendaki. Kami pun segera beristirahat untuk memberikan jeda pada jiwa yang lelah. Keesokan harinya di pagi yang masih samar-samar, aku sudah terbangun. Terlihat Bang Roy sedang melakukan olahraga ringan di teras rumah. Beliau menyuruhku agar melakukan hal yang serupa sebagai pemanasan untuk mengendurkan otot-otot yang kaku. Saat sedang melakukan pemanasan, Bang Roy bertanya kepadaku tentang hubungan Tony dan Tina. Rupanya secara tidak sengaja beliau melihat Tony sedang bermesraan dengan Tina. Bang Roy kemudian menyuruhku untuk menasihati Tony agar tidak berbuat macam-macam saat pendakian nanti. Singkat cerita, setelah sarapan kami pun packing. Kami harus segera mendaki jika tidak ingin tiba di campground terlalu malam. Setelah itu kami bersiap-siap untuk menuju base camp brigade. Di sini Bang Roy menjelaskan bahwa brigade itu adalah singkatan dari Balai Registrasi Dempo. Mereka bertugas layaknya ranger yang akan memantau untuk memastikan agar tak ada hal-hal buruk yang terjadi saat pendakian. Meski belum lama didirikan, setidaknya perizinan di sini sudah lebih baik dibandingkan pada zaman dahulu kala yang kita dengar dari kawan-kawan pendaki sebelumnya. Setelah selesai registrasi, perjalanan pun dimulai. Kami melewati beberapa rumah warga lalu melewati jalanan yang terbuka. Pagar Alam memang sejuk dan damai. Sepanjang perjalanan kami disajikan pemandangan indah kebun teh. Tak lama kemudian Bang Roy menyuruh kami berhenti di sebuah sungai. Di sini beliau kembali menjelaskan
kami diharuskan membersihkan badan di sungai yang bernama Kaliduren ini agar bisa selamat sampai ke atas. Aku dan Bang Roy membersihkan tubuh di sungai ini, tapi tidak dengan Tony dan Tina. Mereka malah sibuk mengabadikan momen indah di sana. Setelah selesai membersihkan badan, kami pun meneruskan perjalanan. Di sepanjang perjalanan kami disuguhkan pemandangan hijau perkebunan teh yang berbaris indah di kiri dan kanan, hingga tanpa terasa kami telah sampai di titik awal pendakian. Dari pelang bertuliskan titik awal pendakian Gunung Dempo, Kampung 4157 mdpl. Di sana juga dijelaskan ketinggian Dempo 3519, sekitar 1,5 kilo vertikal. Setelah itu kami mulai memasuki trek jalanan setapak kebun teh. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, kita diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu. Pendakian pun barulah dimulai. Kami memasuki semak kebun teh yang membentuk lorong panjang. Hal itu membuat kami berjalan sedikit menunduk. Hingga tidak lama kami menemukan sebuah pelang yang bertuliskan Muke Lawang Silam, pintu depan, atau lebih dikenal dengan sebutan Gerbang Rimba. Disinilah pendakian sesungguhnya baru saja dimulai, dan ternyata Bang Roy hanya mengantarkan kami sampai di sini saja. Ada kekecewaan saat mengetahui Bang Roy tidak ikut serta dalam pendakian ini. Entah apa alasannya, kenapa beliau tidak memberitahu kami sedari awal bahwa ia hanya bisa mengantarkan kami sampai Gerbang Rimba saja. Akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh emak pun terjadi. Kami melanjutkan perjalanan bertiga saja. Itu berarti dalam bilangan ganjil. Maaf ya, saya harus pulang dulu. Barusan istri kirim pesan lewat SMS. Ada urusan mendadak yang mengharuskan kehadiran saya. Kalian lanjut aja lebih dulu. Seberes urusan, saya akan menyusul. Bang Roy nampak tergesa-gesa. Sepertinya ada sesuatu yang penting telah menantinya di rumah. Sebelum benar-benar berlalu, Bang Roy kembali mengingatkanku agar tidak membiarkan Tony dan Tina berduaan saja. Sepertinya dia mengkhawatirkan Tony akan berbuat yang tidak baik. Bukan tanpa alasan. Memang sepanjang perjalanan, kedua sahabatku itu selalu bertingkah romantis selayaknya sepasang suami istri. Gimana teman-teman? Apa kita lanjut atau kita pulang bersama Bang Roy? Tanyaku pada Tony dan Tina. Kita tetap lanjut, tapi sebelum itu sebaiknya kita makan dulu, jawab Tony sembari menepuk-nepuk perutnya. Berhubung tadi kami berangkat agak kesiangan, lagi pula jadwal makan waktu itu tengah hari telah tiba, kami akhirnya memutuskan untuk mengisi amunisi di Gerbang Rimba ini. Makanan sederhana yang dimasak oleh istri Bang Roy terasa sangat lezat di tenggorokan. Dari sini Tony dan Tina kembali mengabaikan keberadaanku. Mereka makan bersuap-suapan, setelah itu berfoto-foto dengan mesranya. Sesuai amanah dari Bang Roy, aku pun mengingatkan keduanya agar tetap menjaga batas kewajaran. Karena bukan tidak mungkin penghuni tak kasat mata di gunung ini menjadi marah. Namun bukannya mendengarkan, keduanya malah menertawaiku. Apalagi Tony. Dia sampai tega mengatakan bahwa itu adalah alasanku yang iri dengan kemesraan mereka. Ironisnya dia juga memperingatkanku agar jangan terlalu dalam mencampuri urusannya. Tanpa kami sadari, dari sinilah awal petaka itu. Aku memilih diam daripada harus beradu argumen dengan Tony. Tony memang keras kepala. Mungkin karena mempunyai segalanya, ia memiliki sifat kecongkakan di dalam hatinya. Tapi walaupun begitu, dia adalah teman terbaikku. Buktinya persahabatan kami masih tetap terjalin sampai saat ini. Aku hanya sedikit kecewa dengan sikapnya, tapi itu bukanlah alasan untuk membencinya. Setelah selesai makan siang dan sedikit beristirahat, kami memulai pendakian yang sesungguhnya. Gunung Dempo memang unik. Dari shelter 1 menuju 2 kami diperlihatkan tulisan Asmaul Husna. Sepertinya pelang yang menempel di pohon-pohon itu adalah pengukur jarak menuju puncak. Kali ini sepanjang perjalanan kami harus berjalan dengan cara membungkukkan badan, hingga rasanya lutut ingin menyentuh jidat. Sudah hampir 1 jam lebih pendakian, kami belum juga sampai ke pos 2. Karena rasa lelah pun mulai menyergap, kami akhirnya mencari tempat untuk beristirahat sejenak, hanya sekedar untuk minum saja. Jam kini menunjukkan pukul 2 siang. Waktu di mana seharusnya hari masih terang, tapi kabut membuatnya nampak menjadi gelap. Di sela-sela peristirahatan terdengar suara gemuruh dari atas langit. Aku hanya berharap semoga tidak turun hujan, karena jika mendengar penuturan Bang Roy malam tadi, di depan sana medan semakin sulit. Teman-teman, sebaiknya sudahi peristirahatan ini. Kita harus melanjutkan pendakian agar segera tiba di pos 2. Nampaknya hujan akan turun. Tentu itu akan membuat treknya menjadi semakin sulit, ujarku pada Tony dan Tina. Nah, itu lebih baik.
sebelum Medan pindah ke Sumatera Selatan, jawab Tony. Candaan Tony membuat kami tertawa lepas, yang semenjak memutuskan mendaki sudah jarang terjadi. Kali ini dia berhasil mencairkan suasana yang tadinya mulai menegang akibat ego masing-masing. Maafkan ucapanku tadi ya, aku tahu kamu pasti tersinggung, ujar Tony sembari menepuk punggungku. Ah, biasa aja, aku gak merasa tersinggung, jawabku, dan sebenarnya aku sedikit tersinggung. Kita itu berteman sejak kecil, aku cukup mengenali karaktermu, maafkan aku ya, jawab Tony sembari membentangkan kedua tangannya. Aku pun memeluknya lalu berkata kemudian, aku udah memaafkan jauh sebelum kamu minta maaf. Ya sudah, kalau gitu semangat menuju puncak ya, potong Tina penuh semangat sembari mengacungkan lengan ke langit dengan telapak tangan yang ia genggam. Kami pun segera melanjutkan pendakian, dimulai dengan Tony yang berjalan di paling depan sementara Tina di tengah dan aku berada di paling belakang. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini kami melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat. Namun tidak lama kemudian pendakian kami terhenti oleh hujan yang mulai turun rintik-rintik. Kami memutuskan berhenti sejenak untuk memakai jas hujan. Sudah tidak bisa dihindari, medan terasa semakin sulit. Jalanan basah membuat trek bebatuan ini menjadi sangat licin. Kita harus tetap melanjutkan perjalanan. Semoga kita sampai di pos 2 sebelum hari benar-benar gelap, ujarku pada Tony dan Tina. Ya memang begitulah alam, tidak bisa diprediksi. Sekitar 10 menit pendakian hujan pun mulai reda. Tapi sekarang kami harus berpacu melawan kabut. Saat itu juga sayup-sayup terdengar suara azan asar yang kadang terdengar kadang tidak akibat terbawa oleh angin. Aku mengajak Tony dan Tina berhenti sejenak. Setidaknya walau tidak melaksanakan sholat, kita harus menghormati kaum muslim yang sedang beribadah. Setelah menghormati suara azan, kami melanjutkan pendakian kembali, masih dalam formasi yang sama. Tony di depan diikuti dengan Tina yang ada di tengah, sedangkan aku berada di paling belakang mengekor. Pasca hujan, trek menjadi semakin licin. Kami melakukan pendakian dengan sangat hati-hati, apalagi di sisi kiri terdapat jurang yang lumayan terjal. Beberapa kali kami harus meniti trek di sela-sela pepohonan yang tumbang. Hal itu membuat perjalanan menjadi semakin melambat. Tapi walaupun begitu, kami tetap melakukan pendakian tanpa jeda. Jikalau harus berhenti untuk minum, kami memilih untuk tidak duduk. Karena jika duduk dan sedikit berleha-leha, percayalah, malas akan mematahkan semangatmu. Trek yang semakin sulit ditambah jalanan yang basah terasa lebih berat. Tenaga terkuras 2 kali lipat. Tetap semangat, jangan menyerah, ujarku menyemangati diri yang terasa mulai lelah. Walau demikian, kami tetap melanjutkan pendakian tanpa beristirahat walaupun sedikit molor. Bahkan jarak di antara kami lumayan jauh, tapi tidak mengapa. Walaupun posisi kami berjarak, kami masih bisa melihat satu sama lain. Sekitar 1 jam perjalanan, indera penciuman seolah menangkap aroma yang tidak biasa. Jujur, di sini bulu romaku meremang. Merinding sudah tidak bisa dihindarkan. Sebenarnya aku ingin mempertanyakan perihal penciumanku kepada Tony dan Tina, tapi aku takut hal itu malah membuat suasana menjadi semakin tegang. Kalian mencium aroma wangian gak? Tanya Tina, dan ternyata dia juga merasakan hal yang sama denganku. Aku dan Tony kemudian menghentikan langkah. Keheningan pun terjadi. Pandangan kami tidak henti-hentinya mengedarkan ke semua sudut hutan belantara ini. Ah, itu aroma kembang teh, ujar Tony. Entahlah, benar atau tidak yang dikatakan oleh Tony. Sebenarnya aku meragukan hal itu. Tapi mungkin saja apa yang ia katakan ada benarnya. Karena memang kalau urusan teh, pengetahuan Tony lebih unggul ketimbang aku dan Tina. Karena hampir setiap liburan sekolah dia berkunjung ke pagar alam, dan Bang Roy kakak sepupunya tadi adalah petani kebun teh. Nah, itu pohon tehnya, sambung Tony sambil menunjuk ke arah pohon yang lumayan besar di ujung jalan di depan sana. Loh, aku pikir itu pohon biasa, ujar Tina. Sebenarnya pikiranku sama seperti Tina, karena yang aku tahu tentang pohon teh hanyalah setinggi pinggang. Iya, ini tuh pohon teh. Soalnya beberapa tahun lalu aku pernah mendaki gunung ini, tapi gak sampai puncak. Waktu itu pas sampai ke pos 2, aku mendadak sakit. Sebelum kami memutuskan balik arah, Bang Roy sempat bercerita. Katanya pada zaman Hindia Belanda dulu, perkebunan teh di pagar alam sampai ke sini. Boleh dibilang batas akhir kebunnya, jadi wajar saja jika ukurannya lumayan besar, jelas Tony.
Aku tidak terlalu fokus mendengarkan penjelasan dari Tony, karena jujur saja dari tadi sampai sekarang aku masih merasakan merinding di sekujur tubuhku. Sebaiknya kita cerita-ceritanya nanti aja ya, setelah sampai di pos 2. Aku memotong pembicaraan Tony dan Tina. Jauh di lubuk hati sebenarnya aku sudah tidak kuat lagi menahan rasa merinding yang datang menyergap sedari tadi. Lagi pula hari sudah mulai gelap, takut nanti kita kemalaman, sambungku dengan alasan. Tanpa protes keduanya menyetujui alasanku. Berhubung hujan sudah reda, kami melepaskan kembali jas hujan yang kami kenakan, kemudian melanjutkan pendakian. Masih dengan formasi yang sama. Aku di paling belakang, Tina berada di tengah, sementara Tony berada di depan selayaknya navigator. Sepanjang perjalanan aku masih merasakan merinding di bagian tengkuk. Bahkan telinga terasa memanjang. Medan semakin menanjak. Kaki mulai terasa berat untuk melangkah. Mungkin karena ini adalah pendakian pertamaku, aku merasa sangat kelelahan. Tapi malu rasanya bila harus menyerah. Masa iya kalah dari Tina? Ya Tuhan, kemana Tony dan Tina? Batinku kala itu. Di sepanjang perjalanan kami dibuat berjalan menunduk. Hal itu pula membuat aku tidak sadar jika Tony dan Tina sudah tidak ada lagi di depanku. Di depan sana terlihat seperti jalan buntu. Aku berhenti, lalu menoleh ke belakang. Benar, ini adalah trek yang kami lalui. Terlihat jalan setapak dengan tanah yang padat, bekas pijakan. Tapi kemana Tony dan Tina? Tony, Tina, panggilku tapi tak ada jawaban dari keduanya. Astagfirullah. Aku terkejut tak kalah mendengar suara gelak tawa. Setiap kali aku memanggil Tony ataupun Tina, gelak tawa itu selalu muncul. Hari yang mulai gelap membuat pandangan menjadi semakin terbatas. Aku segera melanjutkan perjalanan untuk menyusul Tony dan Tina. Ayo, ketakutan ya? Ujar Tina yang tiba-tiba keluar dari balik pohon mengagetkanku. Ternyata jalanan di depan sana berbelok tajam ke arah kanan. Memang dari bawah terlihat seperti jalan buntu. Aduh, temen gak ada akhlak, gak lucu. Aku kesal bercandaan mereka keterlaluan. Hehe, tenang aja kawan, kita hampir sampai di pos 2, ucap Tony. Walau hati masih kesal, tapi setidaknya aku mulai lega mendengar penuturan Tony yang mengatakan bahwa sedikit lagi kami sampai di pos 2. Dan memang benar, sekitar 15 menit pendakian terdengar Tony berteriak kegirangan. Karena kami telah sampai di pos 2 Matek Ayek, yang memiliki arti mata air.